Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kitab, dan ini adalah pertemuan yang ke-6. Kita membahas kitab Ar-Risalatul Makkiyatu, risalah tulisan yang ditulis di kota Makkah, fi bayanil aqidatis salafiyah, yang menjelaskan tentang akidah pengikutnya as-salafus saleh. Berkata Asy-Syaikh Su'ayyid Ibnu Hulayyil Al-Umar hafidhahullahu ta'ala, di kitabnya halaman 7, beliau mengatakan, Fattauhidu bi anwa'ihi, yaitu ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati haqquhul a'zam. Syekh mengatakan, Fattauhidu, maka tauhid, bi anwa'ihi, dengan ketiga macam tauhid, dengan macam-macamnya, yaitu yang pertama ar-rububiyyati, tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang kedua wal uluhiyyati, dan tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga wal asma'i was sifati, dan tauhid al-asma' was sifat. Untuk masing-masing dari macam tauhid, ta'rif definisinya akan kami jelaskan insyaallah di pertemuan-pertemuan yang mendatang. Tetapi secara singkat, tauhid ar-rububiyah adalah mengesahkan Allah pada seluruh perbuatan-perbuatannya. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam semua perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti misalnya mencipta, memberi rezeki, dan lain sebagainya. Adapun tauhid al-uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatan-perbuatan hamba. Artinya seluruh ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba wajib dia peruntukkan, dia persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Salatnya, puasanya, tilawah Al-Qur'annya, umrohnya, hajinya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga wal asma'i was sifat. Kemudian wajib kita mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa artinya? Bahwa apa saja nama-nama Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maupun yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, dalam sunnah-sunnahnya, demikian pula sifat-sifat Allah yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah firmankan dalam Al-Quran, maupun disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya, maka wajib untuk kita imani. Dan tauhid dengan tiga macamnya itu tadi adalah haqquhul a'zamu, adalah merupakan haknya Allah yang paling agung, jadi paling besar untuk ditunaikan oleh hamba-hambanya. Adapun wa baqiyatu huquqihi, adapun yang tersisa dari hak-haknya Allah selain tauhid, ya maksudnya, adalah min lawazimi, adalah termasuk konsekuensi hadzal haqqil azimi, dari hak yang agung ini. Sehingga hak-hak Allah yang lain selain tauhid itu merupakan keharusan atau konsekuensi dari hak yang agung ini, yaitu dari tauhid, merupakan konsekuensi dari tauhid. Kemudian beliau mengatakan, wa anwa'ut tauhidi thalathatun, dan macam-macam tauhid itu ada tiga. Kalau ada orang yang bertanya, dari mana Anda mendatangkan tiga macam tauhid ini? Maka jawabnya, bukan dari akal kita, bukan dari pendapat guru kita, ya, dan bukan dari karangannya syekh-syekh kita atau hasil mimpinya syekh-syekh kita.
Tapi ketika macam tauhid ini ditetapkan oleh para ulama Ahlussunnati wal Jamaah setelah mereka melakukan istiqra', membaca, mereka melakukan tatabbu', penelaahan, ya, meneliti, menelaah, ya, lalu mereka mendapati bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3 macam setelah mereka melakukan penelitian terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketiga macam tauhid itu, yang pertama tauhidur rububiyah sebagaimana saya jelaskan tadi di muka secara singkat. Yang kedua wa tauhidul uluhiyah. Dan yang ketiga wa tauhidul asma'i was sifat. Yang pertama tauhid ar-rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, dan yang ketiga tauhid al-asma' was sifat. Kemudian beliau mengatakan, Asy-Syaikh berkata, Asy-Syaikh Su'ayyid Ibnu Hulayyil al-Umar, wa hadhil anwa'u ats-tsalatsatu, dan ketiga macam tauhid ini istamala 'alaiha mu'dhamul Qur'an. Mayoritas isi Al-Qur'an istamala 'alaiha, mengandung atasnya. Jadi hampir seluruh ayat Al-Qur'an itu mengandung atas ketiga macam tauhid ini. Kalau tidak mengandung tauhid ar-rububiyah, ya mengandung tauhid al-uluhiyah. Jika tidak mengandung tauhid al-uluhiyah dan ar-rububiyah, maka mengandung tauhid apa? Al-asma' wa sifat. Bahkan terkadang beberapa ayat bisa mengandung 2 macam tauhid. Taib. Kemudian beliau mengatakan, bal qala Ibnul Qayyim rahimahullah, bahkan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, fal Qur'anu kulluhu fit tauhid. Maka Al-Quran itu kulluhu, kesemuanya, fit tauhid, membahas tentang tauhid. Jadi kalau kita membaca Al-Quranul Karim, semua ayat itu membahas tentang tauhid. Yang kedua wa hukukihi, dan juga yang kedua hak-haknya tauhid. Berarti apa saja konsekuensi keharusan yang harus dikerjakan sebagai orang yang bertauhid, maka hak tauhid pun harus dikerjakan. Kemudian yang ketiga wa jazaihi, dan balasan bagi orang yang mentauhidkan Allah. Itu dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran apa saja balasannya. Kemudian yang keempat wa fi sya'ni syirki, dan Al-Quran itu menjelaskan tentang perkaranya kesyirikan, apa hakikat kesyirikan. Kemudian wa ahlihi, dan perkaranya orang-orang yang berbuat syirik dijelaskan, bagaimana dulu perbuatan-perbuatan mereka yang menyekutukan Allah. Wa jazaihim, dan yang terakhir menjelaskan tentang balasan yang didapatkan oleh mereka-mereka yang berbuat kesyirikan. Jadi Al-Quran, kata Imam Ibnul Qayyim, mencakup itu semuanya, menjelaskan tentang tauhid, tentang hak-haknya tauhid, tentang balasan bagi orang yang bertauhid, kemudian menjelaskan tentang perkara kesyirikan, orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan balasan bagi mereka yang berbuat kesyirikan. Dan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim ini disebutkan dalam kitab beliau Madarijus Salikin, di juz yang ketiga, jilid yang ketiga, halaman 450. Demikian bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.